Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Asa Aulia Nuril Najla, biasa dipanggil Asa, dari instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Bimbingan Konseling semester 5. Di sini saya adalah sebagai tester. Pada hari ini, tanggal 30 Oktober jam 9 pagi, saya akan memberikan selembaran instrumen. Instrumen yang akan saya berikan ini adalah angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Jadi, AKPD ini merupakan sebuah angket yang berisi sejumlah soal berupa pernyataan terkait dengan masalah-masalah yang diasumsikan bisa terjadi pada peserta didik. Hasil pengolahan angket tersebut membantu guru bimbingan dan konseling merencanakan program bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama itu untuk membantu siswa dalam menemukan masalah yang pernah atau sedang dialaminya. Yang kedua, untuk menyusun rumusan kebutuhan dan program konseling yang sesuai dengan permasalahan siswa. Apakah bisa dipahami? Sebelum kita mengisi instrumen pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Amin, berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah benar di sini siswa kelas 11 SMAN 6 Pandeglang? Oke, sebelum pengisian instrumen angket kebutuhan peserta didik atau AKPD, sebaiknya dirapihkan terlebih dahulu tempat duduk masing-masing. Jadi di atas mejanya hanya ada satu pulpen dan kertas instrumen. Lebih dari itu dimasukkan ke dalam tas ya. Untuk jarak duduknya dengan siswa yang lain yaitu satu meja. Sudah dipahami semuanya? Oke, ada petunjuk tes yang pertama. Itu ada pengisian data diri atau absen. Isinya itu ada nama, kelas, tanggal, pengisian tes, dan nomor absen itu ada di pojok sebelah kanan. Lalu contohnya ada yang pertama. Instrumen yang pertama itu saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat. Checklist jika pertanyaan tersebut relate atau sesuai dengan apa yang kalian alami. Sudah paham? Baik, setelah ini saya berikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan instrumen angket kebutuhan peserta didik. Jika sudah, silahkan kumpulkan kertas instrumen tes. Boleh dioper dari belakang ke depan. Lalu nanti jika sudah terkumpul dari depan saya akan ambil barisannya masing-masing. Oke, setelah pengisian tes ini dikumpulkan, hasilnya akan keluar minggu berikutnya melalui guru BK. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan share bagaimana cara mengelola hasil angket AKPD. Sebelumnya saya sudah membuat Google Form yang harus diisi oleh peserta didik dan ini adalah bentuk kuesioner AKPD dari 50 pernyataan. Setelah itu saya menyebar angket di Google Form, saya mendapatkan 36 jawaban dari responden. Teman-teman bisa scroll ke bawah untuk lihat hasil jawabannya ya. Nah, setelah itu kita akan mengolah data ini. Di sebelah pojok kanan ada tanda kotak yang bisa kita klik, itu adalah hasil data dari responden yang masih berantakan. Selanjutnya saya akan merapikan data ini. Kita perkecil dulu kotaknya biar lebih mudah. Lalu saya akan berikutnya klik edit. Nah, ada cari dan ganti. Lalu kita ganti ya menjadi nomor 1. Ganti semua, lalu klik. Nah, selanjutnya kata tidak kita ganti dengan angka 0. Ganti semua,
lalu selesai. Oke, udah terganti semua ya teman-teman. Diganti ini supaya terbaca oleh enter ketika dimasukkan angkanya. Lalu hasil ini kita download dan kita copy ke Microsoft Excel, lalu kita jadikan data sementara. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi angket kebutuhan peserta didik dan diisi nama sekolah, alamat, kelas, tahun pelajaran, ada nama guru BK dan lain-lainnya disesuaikan. Oke, kita masuk ke bagian entry. Di sini ada data-data yang sudah kita pindahkan tadi lewat Excel. Lalu ada juga nama sekolah. Nah, itu udah langsung otomatis mengikuti biodata sekolah yang sudah kita isi tadi di depan. Ada nomor absen, kode, nomor induk, itu data yang disalin yang sudah dirapikan dari Excel sebelum buka aplikasi AKPD. Dan untuk item pertanyaan itu ada beberapa bidang, yaitu ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang masing-masing sudah diganti warnanya biar lebih jelas. Ada pula rumus AKPD, yaitu jumlah jawaban dibagi jumlah siswa, lalu dikali 100%. Oke, kita lanjut ke slide angket. Di slide angket ini berisi pernyataan yang akan diisi oleh peserta didik. Nah, lalu teman-teman bisa lihat profil kelas dari hasil analisis AKPD, bisa dilihat ini otomatis langsung dari aplikasinya. Tetapi harus dirapihkan dulu dari yang tertinggi, sedang, dan rendah. Oke, berikutnya ada profil konseli yang isinya ada nama siswa, lalu jumlah, total masalah yang dipilih, dan persenannya. Nah, di slide deskripsi kebutuhan AKPD, di sini ada contoh permasalahan paling banyak dipilih, yaitu saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Nah, rumusan masalah kebutuhannya itu apa? Contoh, memiliki sikap toleransi dan hidup rukun antar umat beragama. Berikutnya itu deskripsi kebutuhan sarana dan prasarana itu bisa disesuaikan. Lalu ada rumusan tujuan peserta didik. Tujuan layanannya itu apa? Juga ada pengembangan tema atau topik yang akan diberikan pada kegiatan bimbingan dan konseling. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat action plan dari hasil data AKPD yang sudah kita dapat. Caranya yaitu menentukan prioritas mana yang akan diberikan layanan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini saya mengambil 2 dari masing-masing bidang yang paling banyak dipilih pernyataannya atau yang paling urgent. Yang pertama ada di bidang pribadi, yaitu kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik, itu ada sekitar 64%. Lalu saya kadang-kadang masih suka menyontek pada waktu tes atau ujian, di situ ada 62%. Selanjutnya ada di bidang sosial, yaitu saya belum tahu cara berkomunikasi yang efektif, ada 52%, dan saya belum bisa memiliki kepekaan diri dan sosial, itu 34%. Selanjutnya ada di bidang belajar, ada saya belum paham cara kerja otak kiri dan otak kanan, 64%, dan saya merasa belum menemukan cara belajar yang efektif, ada 56%. Lanjut di bidang karir, saya belum mengetahui tentang seleksi masuk perguruan tinggi, 72%, lalu saya masih belum bisa belajar secara rutin, 70%. Oke teman-teman, di sini ada rencana kegiatan atau action plan yang sudah saya susun. Di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, nama kelasnya, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, di sini ada tujuan layanannya, yaitu membantu siswa mengenal potensi, minat, dan menentukan arah karir serta pendidikan lanjut setelah lulus.
Yang saya pakai strategi layannya itu adalah layanan klasikal. Materinya yaitu mengenal potensi diri dan minat karir. Metodenya diskusi interaktif dan simulasi perencanaan karir. Serta ada pula media yang akan saya gunakan yaitu PowerPoint, video inspiratif, dan lembar kerja perencanaan karir. Oke teman-teman, ada contoh yang kedua yaitu di bidang pribadi. Tujuan layanannya untuk membantu siswa meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menimbulkan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Strategi layanan yang saya akan berikan yaitu ada layanan bimbingan klasikal. Materinya yaitu makna ibadah dan spiritualitas dalam kehidupan remaja. Metodenya disamakan dengan tujuan layanan, strategi layanan, materi, yaitu ceramah interaktif, sharing pengalaman, dan refleksi diri. Media yang saya akan gunakan yaitu ada PowerPoint, video motivasi religius, dan lembar relaksasi ibadah. Adapun evaluasinya yaitu ada observasi sikap, refleksi diri, dan jurnal harian. Selanjutnya ada di bidang sosial. Di sini saya mengambil pernyataan yang paling sering dipilih oleh murid-murid, yaitu ada tujuannya meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Layanan yang akan saya berikan yaitu ada layanan bimbingan kelompok. Materinya adalah komunikasi efektif dan percaya diri di depan umum. Lalu ada pula metodenya yaitu simulasi komunikasi, diskusi kelompok, dan proyek sosial mini. Medianya ada poster edukatif, media sosial sekolah, video pembelajaran. Nah, evaluasinya ada partisipasi dan hasil proyek mini sosial dari mereka. Berikutnya ada tujuan di bidang belajar yang itu membantu siswa memahami cara kerja otak kiri dan otak kanan agar dapat mengenali potensi belajar diri. Nah, layanannya yaitu ada layanan informasi. Materi yang saya berikan adalah cara kerja otak kiri dan kanan serta pengaruhnya terhadap gaya belajar. Lalu ada metodenya yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi diri. Berikutnya medianya ada PowerPoint, video edukatif tentang otak, dan lembar kerja gaya belajar. Evaluasinya yaitu lembar refleksi diri, angket pemahaman, dan observasi keaktifan. Oke teman-teman, di sini ada RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang contohnya ada di bidang karir. Kita lihat sama-sama ya. Yang di A ada komponen layanan. Kita memakai layanan dasar. Bidang layanannya karir, topik layanannya yang ada di action plan tadi. Mengenal potensi diri dan minat karir. Fungsi layanannya untuk pemahaman dan pengembangan diri. Adapun tujuan umumnya itu membantu peserta didik memahami potensi dan minat yang dimilikinya serta mengarahkan pada pilihan karir dan pendidikan lanjut yang sesuai dengan dirinya. Lalu yang F ada tujuan khusus. Jadi setelah mengikuti kegiatan layanan ini, peserta didik diharap dapat 1. Mengidentifikasi potensi, bakat, dan minat diri secara lebih mendalam. 2. Memahami hubungan antara potensi diri dengan pilihan karir di masa depan. 3. Ada menyusun langkah awal perencanaan karir sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Sasaran layanannya yaitu peserta didik kelas 11 SMA N6 Pandeglang. Nah, buat materi layanannya juga sama seperti di action plan, yaitu mengenali potensi diri dan minat karir. Waktu menyesuaikan. Lanjut kita ke sumber, yaitu ada buku pedoman bimbingan dan konseling SMA, lalu artikel perencanaan karir remaja, sumber edukatif daring, terus ada video inspiratif karir dari YouTube atau sumber relevan.
Yang K, metode atau teknik seperti yang ada di action plan juga, diskusi interaktif, simulasi perencanaan karir, relaksasi diri, dan sharing kelompok. Selanjutnya media atau alat, yaitu PowerPoint, video inspiratif, lembar kerja perencanaan karir, kertas plano, atau spidol. Nah, lanjut ke yang N, pelaksanaan. Yang pertama ada tahap awal atau pendahuluan. A, pernyataan tujuan. Jadi yang pertama, guru BK itu menyapa peserta didik dengan hangat dan memberikan ice breaking ringan untuk membangun suasana yang menyenangkan. Nah, guru BK ini juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu peserta didik mengenali potensi dan minatnya agar dapat menentukan arah karir dan pendidikan lanjut yang sesuai. Lalu ada yang B, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Nah, di sini guru BK menjelaskan bahwa kegiatan ini akan dilakukan melalui menonton video inspiratif dulu, baru diskusi kelompok, mengisi lembar kerja perencanaan karir dan refleksi diri, baru pendidik atau peserta diminta aktif berdiskusi dan menghargai pendapat teman-temannya. Yang C, mengarahkan kegiatan atau kondisional. Nah, guru BK juga memberikan penjelasan singkat tentang topik mengenai atau mengenal potensi diri dan minat karir, serta pentingnya memahami diri sebelum menentukan karir. Nah, yang D, ada tahap peralihan yang dipimpin oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, pada tahap transisi, guru BK menanyakan kesiapan peserta didik untuk memulai kegiatan inti dengan pertanyaan seperti, apakah kalian siap mengenal potensi diri dan menemukan arah karir masa depan kalian? Lalu, ke tahap inti. Yang pertama, ada kegiatan peserta didik. Nah, di sini peserta didik diajak menonton film inspiratif yang menampilkan kisah tokoh muda yang menemukan karir sesuai dengan potensi dan minatnya. Setelah menonton, guru BK memandu diskusi dengan pertanyaan pemantik seperti, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah tersebut dan bagaimana cara tokoh itu mengenali dirinya. Peserta didik kemudian dibagi menjadi kelompok kecil 4-5 orang untuk berdiskusi menggunakan lembar kerja eksplorasi potensi diri. Mereka mengidentifikasi hal-hal yang didiskusikan, kemampuan unggul, dan bidang karir yang menarik bagi mereka. Nah, setiap kelompoknya kemudian menyusun peta karir berisi potensi, minat, dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan karir tersebut. Nah, guru BK di sini berkeliling memberikan bimbingan, motivasi, dan umpan balik agar kegiatan berjalan dinamis dan produktif. Oke, selanjutnya ada kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, setelah kegiatan selesai, guru BK ini memfasilitasi refleksi melalui 3 tahap. Yang pertama ada refleksi identifikasi. What happened? Peserta didik mengungkapkan apa yang mereka pelajari dan temukan tentang diri mereka selama kegiatan berlangsung. Nah, yang kedua ada refleksi analisis atau so what? Peserta didik diajak memahami mengapa mengenali potensi diri itu penting sebelum menentukan karir. Yang ketiga ada refleksi generalisasi atau now what? Peserta didik menuliskan langkah-langkah nyata untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai karir impian. Nah, guru BK menutup tahap ini dengan memberikan penguatan dan dorongan positif agar peserta didik percaya diri merancang masa depannya. Lalu yang ketiga ada tahap penutup. Jadi teman-teman, di tahap penutup ini guru BK dan peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan bahwa mengenali potensi diri itu merupakan langkah penting dalam membentuk karir. Nah, guru BK juga memberikan penguatan dan apresiasi atas partisipasi aktif siswa atau siswi. Peserta didik menuliskan komitmen pribadi di lembar refleksi, misalnya mencari informasi jurusan kuliah atau mengikuti kegiatan sesuai minat, berbicara dengan orang tua tentang rencana karir, kegiatan sesuai minat, atau berbicara dengan orang tua tentang rencana karir, kegiatan di akhir dengan pesan motivasi dan doa penutup.
Nah, yang paling terakhir ada tahap evaluasi. Yang pertama yaitu ada evaluasi proses. Guru BK melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dengan memperhatikan dinamika dan partisipasi peserta didik. Evaluasi proses meliputi yang pertama, tingkat keaktifan siswa dalam diskusi kelompok dan simulasi perencanaan karir. Yang kedua, ada sikap saling menghargai, kemampuan mendengarkan, dan keseriusan dalam kegiatan. Yang ketiga, ada antusiasme siswa terhadap topik yang dibahas serta keterlibatan mereka dalam menyesuaikan rencana karir. Selain observasi langsung, guru BK juga dapat menggunakan lembar penilaian proses untuk menilai aspek komunikasi, tanggung jawab, dan kerjasama antar peserta. Nah, sedangkan yang evaluasi hasil, di evaluasi hasil ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami dan mampu menerapkan materi layanan dalam kehidupannya. Indikator keberhasilannya mencangkup yang pertama, siswa mampu menjelaskan potensi dan minat yang dimilikinya. Yang kedua, siswa dapat menyusun rencana karir sederhana yang sesuai dengan potensi dan minatnya. Dan yang ketiga, adanya peningkatan kesadaran diri terhadap pentingnya perencanaan karir sejak dini. Nah, instrumen yang digunakan ini meliputi lembar refleksi diri, angket pemahaman, serta catatan observasi guru BK terhadap perubahan sikap dan kesadaran karir siswa. Nah, hasil evaluasinya ini menjadi dasar untuk tindak lanjut berupa konseling individual atau kegiatan lanjutan mengenai perencanaan karir yang lebih mendalam. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.